Assalamualaikum Bu Dara. Waalaikumsalam Ibu. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Kabarnya baik ya, keluarga sehat-sehat? Si Satik kecil sehat ya? Alhamdulillah. Nah, memang terima kasih saya kepada Bu Dara yang sudah siap melakukan supervisi akademik bersama saya ya. Nah, mudah-mudahan semuanya nanti lancar sampai kepada observasi, sampai kepada pasca observasinya. Baik, kita mulai Bu Dara ya. Nah, sebelum observasi ke kelas, tentunya Bu Dara kan sudah menyiapkan RPP, alat pembelajaran. Kira-kira pada RPP itu Bu Dara mencantumkan tujuan pembelajaran apa? Dalam pembelajaran kali ini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan tujuan pembelajaran. Nanti melalui pengamatan video lagu ondel-ondel, ya peserta didik mampu menerapkan gaya bernyanyi lagu ondel-ondel dengan tepat. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya terlihatnya itu produk ya, diferensiasi produk ya. Oke. Ya, tapi anak dengan tampil ya. Nah, baik. Nih, apa yang buat Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional? Saya ingin menerapkannya karena kedua pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar murid-murid saya dan bagus diterapkan di kelas saya. Ya, jadi Dara merasakan bahwa ada sesuatu yang lain ya dalam berdiferensiasinya berpihak pada muridnya pembelajarannya. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu ceritakan bagaimana dampak pembelajaran tersebut untuk nilai-nilai yang berdampak positif ya, dan sebenarnya bagaimana pengelolaan di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Saya bisa menerapkan dan memanajemen murid-murid dengan maksimal karena kemarin sudah saya coba juga di kelas bagaimana pembelajaran seperti ini bisa saya lakukan gitu ya. Kemudian kalau begitu pengembangan apa yang bisa Bu Dara capai dalam pembelajaran tersebut? Mungkin saya ingin mengelompokkan murid di kelas sesuai dengan kesiapan dan gaya belajar murid saya yang saya bagi menjadi kelompok visual, audiovisual, dan kinestetik. Jadi dengan itu akan mudah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Saya juga ingin melatih sosial emosional murid-murid saya sehingga mereka dapat mengelola emosinya dengan baik dari sisi kesadaran diri dan pengelolaan diri, karena seiring berkembangnya medsos dan gadget mempengaruhi mereka menjadi kurang fokus betul ya, sehingga tidak percaya diri. Oke, baik, memang itu dirasakan oleh semua kalangan ya dengan adanya medsos, gadget itu ya. Jadi murid menjadi kurang fokusnya. Kalau begitu, nah pasti untuk mengantisipasi ada strategi ya. Strategi apa yang Bu Dara lakukan menghadapi murid seperti itu di kelas? Saya akan menerapkan strategi pembelajaran di kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup pertama berdiferensiasi konten. Ya, di sini saya akan menyampaikan berdiferensiasi konten terkait tujuan pembelajaran dan materi awal. Ya, pas ya. Lalu yang kedua berdiferensiasi proses. Saya akan membentuk menjadi beberapa kelompok diskusi ya, untuk mempraktekkan gaya bernyanyi lagu daerah. Iya betul. Lalu yang ketiga berdiferensiasi produk. Saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat bakat murid. Bagus sekali itu. Baik secara visual, audiovisual dan kinestetik. Sudah mencakup semuanya itu ya, berdiferensiasi dari konten, ada proses, ada produk ya. Oke Bu Dara, ya luar biasa ya. Nah, itu ditinjau dari strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, bagaimana kalau penerapan untuk pembelajaran sosial emosionalnya nih Bu Dara, mau masuk ke strategi yang mana? Atau di awal, atau di akhir, atau di pertengahan pembelajarannya? Jadi caranya pada saat kegiatan pendahuluan, saya akan melakukan teknik stop, mindfulness melalui salam, berdoa, dan presence atau absensi murid. Setelah itu saya akan melakukan teknik stop, di mana harapannya para murid dapat fokus kembali pada pembelajaran dengan penuh semangat. Gitu ya, bagus sekali, luar biasa. Memang Bu Dara sudah menyiapkan ya pembelajaran bertanya pada murid, luar biasa. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Oke,
Ya, semuanya sudah saya catat, Budara ya, apa yang mau Budara lakukan nanti dalam observasi di kelas nih. Kemudian bagaimana nih saya dapat melihat kapan nih kira-kira Budara mau action di kelas nih, supaya Saya mohon Ibu untuk berkenan hadir di kelas saya pada saat pasti. saya mengajar sehingga dapat memberikan masukan. Siap, insya Allah. Iya, saran dan arahan juga. Oke ya, berarti buku ini ya seperti ya, karena sesuai dengan SPP-nya ya, kemudian ajarnya. Oke, Budara, terima kasih. Saya tunggu kabarnya ya, kita sama-sama mewujudkan ya seorang pemimpin pembelajaran yang pada murid ya. Tetap semangat ya, masih jadi guru dan yang smart dan hebat. Iya. Ya, terima kasih Budara ya. Sama-sama Bu. Iya. Sampai ketemu lagi di observasi Budara ya. Siap Bu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dari kita masing-masing mulai. Baik, Ibu absensi ya. Abi satu ada? Ada yang lihat tuh? Ini semua kita nyanyikan sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan teknik stop terlebih dahulu. Ya. Jadi Ibu harap kalian bisa fokus dulu. Kalian teknik stop ini adalah penyadaran nafas. Ya. Jadi nanti Ibu akan setel audio. Kalian perhatikan dengan dengarkan baik-baik audionya, lalu ikuti perintah di audio tersebut. Oke? Siap. Teknik stop. Teknik penyadaran nafas. Stop. Berhenti. Hentikan. Sampai kaki. Rasakan benar-benar rileks, nyaman. Sekarang sambil teknik baru sambungkan dengan lain sambil Apakah bernafas. positif? Aku Lakukan kuat, aku cerdas, aku tarik sehat. nafas. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya sambung pada diri sendiri. Akan kembali kebiasaan dengan Tapi sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu mau tanya dulu, masih ingat nggak nih kalian sama pembahasan materi kita di
di pertemuan sebelumnya. Kita membahas lagu daerah. Apa saja yang kita bahas kemarin? Fungsinya ada apa aja sih? Sarana musik sebagai media pengiring. Masih ingat, keren. Satu lagi, musik sebagai media. Kalau minggu lalu ibu udah setel lagu apa sih? Lagu ondel-ondel. Tahu lagunya? Udah hafal? Kalau ondel-ondel dari daerah mana? Jakarta. Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau kemarin kalian sudah mengidentifikasi lagu daerah, terus kalian bisa membedakan fungsi-fungsi lagu daerah dan musik masa kini dengan musik daerah. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan video lagu ondel-ondel, peserta didik mampu menerapkan gaya bernyanyi lagu ondel-ondel dengan tepat. Setelah berdiskusi secara berkelompok, peserta didik mampu mempraktekkan gaya bernyanyi lagu ondel-ondel dengan baik. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, kalian bisa mempraktekkan lagu ondel-ondel. Setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu menampilkan lagu ondel-ondel secara berkelompok sesuai dengan teknik, gaya, dan dialektika atau intonasi daerah Jakarta dengan penuh tanggung jawab. Jadi lihat. Tapi sebelum kita praktek, ibu mau memberikan sedikit materi gambar supaya kalian paham dulu. Nah, setelah tadi kalian menyimak 3 video, coba menurut kalian tuh kalau lagu ondel-ondel gaya daerah Betawi itu seperti apa? Sebelum kita bernyanyi, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sama seperti kendaraan kalau mau dipakai
Kalian baik. Wah, hampir semuanya sesuai dengan Tadi kalian sudah menampilkan lagu ondel-ondel dengan gaya bernyanyi lagu daerah dengan teknik yang baik, dialektikanya juga. Walaupun tadi masih ada sedikit yang kurang tepat, tapi tidak boleh ditunggu besok kalian harus lebih baik lah. Senang belajar hari ini? Happy? Menyanyi ya? Jadi siapa yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa aja tadi? Teknik bernyanyi. Apa aja sih teknik bernyanyi tadi? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada ya? Kami semua ya? Sudah ya? Oke. Baik, Ibu akhiri untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita tadi dari kelas sudah bersama-sama ya, kemudian kita sekarang bicara mengenai pasca observasi ya Bu Dara ya. Nah tentunya tadi saya melihat Bu Dara melakukan action di kelas luar biasa ya, bertemu dengan anak-anak juga senang karena memang luar biasa mapel seni budaya itu selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak ya. Sekarang perasaan Bu Dara nih setelah melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan pembelajaran strategi berdiferensiasi, kemudian menggunakan strategi sosial emosional. Nah, perasaan Bu Dara bagaimana nih? Alhamdulillah saya senang banget Ibu melihat murid-murid tadi begitu antusias dalam respon pembelajaran saya ya. Saya pun juga lega, bahagia melihat anak-anak dalam pembelajaran senang dan nyaman. Ya, alhamdulillah ya. Saya juga tadi melihat di kelas memiliki perasaan yang sama dengan anak-anak ya, melihat Bu Dara begitu membawa antusiasme anak-anak, respon yang tinggi. Saya senang sekali melihat Bu Dara action di depan ya. Nah baik, sekarang kita akan membahas hasil observasinya adalah terkait pembelajaran di kelas nih. Untuk mencapai indikator dan pengembangannya apa yang akan Bu Dara lakukan nih? Pengembangan yang saya inginkan sebelum masuk kegiatan pembelajaran, saya ingin murid-murid memperhatikan dan mengikuti teknik stop untuk mengolah emosinya yang ada dalam hatinya sehingga mereka bisa fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian setelah teknik stop, saya menyampaikan tujuan pembelajaran ini fokus yang dibacakan oleh murid. Saya juga menyampaikan pendahuluan materi yang akan disampaikan saat itu. Nah, hal ini merupakan diferensiasi konten. Oke, ya, konten ya. Lalu selanjutnya saya membagi menjadi beberapa kelompok diskusi yang harus membahas KPD untuk menggali, mendata dan menyelesaikan materi permasalahan yang diselesaikan untuk dipersiapkan presentasi ke depan kelas. Ya, ini merupakan diferensiasi proses bagi murid atau peserta didik. Nah, pada saat diferensiasi produk, saya menyampaikan kepada murid-murid, kalian boleh membuat tugas dengan membuat laporan, menggambar, bahkan boleh menari di depan. Karena murid-murid secara berkelompok lebih senang tampil, Bu. Saya lihat presentasi ya, Bu Dara ya. Ya, presentasi mereka memilih memenuhi tugasnya melalui pembelajaran berdiferensiasi produk.
semua kelompok menari dan menyanyi, mereka senang karena disertai dengan musik. Iya, padahal Bu Dara tadinya awalnya boleh yang visual menggambar Iya. gitu ya. Iya, atau boleh misalnya kinestetik menari, menyanyi, semuanya boleh menari menyanyi. Iya. Karena tadi berdiferensiasi itulah memenuhi kebutuhan murid, memang pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Nah, memang tadi teknik stopnya, mindfulnessnya sudah Bu Dara lakukan di awal pembelajaran sudah sangat bagus dan membawa anak-anak kepada fokus kembali kepada pembelajaran ya. Kemudian minat bakat muridnya juga sudah mulai muncul karena mereka diberikan materi, tentunya menari menyanyi kan kesenangan mereka ya. Untuk sekarang ini mereka sangat membutuhkan hiburan ya. Jadi belajar teori kemudian ada hiburan ya, itu kan sangat menyenangkan ya. Nah kemudian kira-kira nih apakah Bu Dara adakah yang ingin dikembangkan lagi dari proses pembelajaran tersebut? Barangkali Bu Dara punya pengembangan yang lebih? Sebenarnya saya mempunyai cita-cita dan keinginan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau KSE dalam setiap pertemuan pada pembelajaran saya dan tentunya di kelas-kelas yang saya ampu. Lalu berikutnya saya juga ingin menceritakan atau sharing kepada teman-teman Bapak Ibu tentang pengalaman pembelajaran saya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Oke. Udah bagus ya itu pengembangannya, dua pengembangan yang sangat inti ya buat Bu Dara ya. Dan itu sangat bagus karena penyubasan kepada pengembangan diri bagi orang lain ya. Oke Bu Dara, baik ya. Terima kasih nih kita sudah kesempatan untuk melakukan supervisi akademik ya. Mudah-mudahan kedepannya nih Bu Dara memiliki banyak inspirasi untuk saling berbagi dengan siapapun ya Bu Dara ya. Nah apalagi di sini guru kesenian ini sangat kurang ya. Jadi ada Bu Dara memberikan satu kehidupan ya di kelas ya. Ya oke. Oke. Saya juga terima kasih ya Bu ya, sama-sama. kepada Ibu pendamping Bu Ajanti atas kesediaannya menghadiri pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas dan melakukan sharing seperti ini. Senang ya Bu Dara ya? Iya, ini menambah wawasan saya Bu. Nah, kalau ini menambah wawasan saya senang sekali ya, Bu Dara, kita sama-sama saling mengisi ya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi sosial emosional juga, kira-kira Bu Dara selama ini ada nggak orang-orang yang terkait yang bisa mendukung kepada pembelajaran tersebut? Yang menjadi pendukung bagi kelancaran dalam pembelajaran saya tentunya pimpinan sekolah pastinya Ibu ya. Terus pendamping seperti Ibu, Bapak Ibu guru yang sama-sama mau berjuang sebagai pemimpin pembelajaran, para murid pastinya dan semuanya sekolah. Oke, ya. Jadi semua terkait ya, Bu Dara ya. Semuanya terkait. Nanti kedepannya semua kita bisa bicara untuk hal lain lagi ya. Ada masih banyak Bu Dara, pengelolaan program positif, berdampak positif pada murid, pengelolaan aset di sekolah. Kita akan sama-sama berjuang ya untuk pembelajaran ya. Saya doakan Bu Dara menjadi guru yang tetap smart dan hebat ya. Kita sama-sama ya mengadakan pembelajaran yang berpihak pada murid karena murid kita itu memang sangat luar biasa ya. Kita arahkan, kita tuntun sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya. Mungkin. Oke, Bu Dara, terima kasih sekali ya. Sama-sama Bu, semangat ya Bu. Ya, sama-sama semangat ya.